Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Firda Amalia dengan NIM C1C025101 dari kelas R11 Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisaro, SE MS AK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Di pertemuan ke-8 ini saya akan membahas tentang pemahaman kewajiban pembukuan atau pencatatan, serta pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi pajak. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama, kewajiban pembukuan atau pencatatan. Nah, pembukuan itu merupakan proses pencatatan teratur untuk mengumpulkan data keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya yang disusun menjadi laporan keuangan yang meliputi neraca dan juga laba rugi. Kemudian pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur mengenai peredaran atau penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak termasuk yang bukan objek pajak atau dikenai pajak final. Nah, wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian wajib pajak badan. Nah, lalu wajib pajak yang dikecualikan dari pembukuan tetapi tetap diwajibkan melakukan pencatatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Baik, selanjutnya ketentuan pembukuan atau pencatatan. Nah, ketentuannya itu diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Tidak ada pembohongan gitu. Kemudian dilakukannya di Indonesia memakai huruf Latin, angka Arab, rupiah, dan bahasa Indonesia atau bahasa asing dengan izin. Menggunakan prinsip atas asas dengan sel-sel akrual atau kas. Perubahannya itu harus izin dari DJP. Kemudian memuat data penting, harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya penjualan, dan juga pembelian. Boleh pakai bahasa atau mata uang asing dengan izin Menteri Keuangan. Kemudian dokumennya itu wajib disimpan 10 tahun di Indonesia termasuk data elektronik. Selanjutnya, sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan ini, dia tidak membuat pembukuan atau pencatatan, maka pajak ditetapkan SKP. Ditambah dengan sanksi yaitu kenaikan 100% dan khusus untuk PPh itu pasal 29 itu 50%. Kemudian pelanggaran sengaja seperti memalsukan atau memanipulasi pembukuan, tidak menyelenggarakan atau tidak menunjukkan dokumen, tidak menyimpan dokumen, itu sanksinya penjara 6 bulan sampai 6 tahun, bisa juga denda 2 kali sampai 4 kali pajak terhutang, dan jika mengulanginya lagi maka akan dipidana menjadi 2 kali lebih berat. Selanjutnya, pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan juga bukti secara objektif dan profesional untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan. Sasaran pemeriksaannya itu ada kesalahan dalam menafsirkan undang-undang perpajakan, kemudian kesalahan perhitungan pajak, selanjutnya ada pengelapan atau penyembunyian penghasilan, dan yang terakhir adalah pemotongan atau pengurangan pajak yang tidak sesuai oleh wajib pajak. Jenis pemeriksaannya ada pemeriksaan kantor dan juga pemeriksaan lapangan, dan cakupan pemeriksaannya itu ada satu atau beberapa atau seluruh jenis pajak, kemudian tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Kemudian kriteria pemeriksaannya itu yang pertama, wajib pajak lebih bayar atau minta pengembalian pajak, telah mendapat pengembalian pendahuluan, menyatakan rugi dalam SPT, melakukan perubahan usaha seperti merger, likuidasi, dan lain-lain, mengubah metode pembukuan atau tahun buku, tidak atau juga terlambat lapor SPT, kemudian terpilih berdasarkan analisis risiko. Ruang lingkupnya dan juga tujuan lainnya itu adalah penentuan, pencocokan, dan pengumpulan data, pemberian atau penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan PKP, keberatan wajib pajak, penyusunan norma penghasilan neto, pencocokan data dan penagihan pajak, serta permintaan info dari negara mitra. Selanjutnya itu penyidikan. Penyidikan itu adalah tindakan pidana perpajakan. Proses mencari dan mengumpulkan bukti untuk memperjelas adanya pelanggaran pajak serta menemukan tersangkanya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Penyelidikan adalah
pegawai negeri sipil tertentu di Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan tindak pidana perpajakan. Kewajiban penyidiknya itu yang pertama, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum, itu seperti jaksa, kemudian dilakukan melalui penyidik Polri sesuai ketentuan KUHP. Selanjutnya, wewenang penyidik. Wewenang penyidik yaitu menerima, mencari, dan meneliti laporan terkait tindak pidana perpajakan, mengumpulkan keterangan tentang wajib pajak orang pribadi atau badan, meminta keterangan dan bukti dari pihak terkait, memeriksa buku, catatan, dan juga dokumen, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, meminta bantuan tenaga ahli, menghentikan atau melanggar seseorang meninggalkan tempat saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang, benda, ataupun dokumen, memotret pihak yang terkait, memanggil saksi atau tersangka untuk diperiksa, menghentikan penyidikan, dan melakukan tindakan lain sesuai peraturan untuk kelancaran penyidikan. Selanjutnya ada sanksi perpajakan. Nah, sanksi perpajakan itu adalah jaminan agar wajib pajak itu menaati aturan perpajakan, berfungsi sebagai pencegah preventif agar tidak terjadi pelanggaran. Terdapat dua jenis sanksi perpajakan. Yang pertama ada sanksi administrasi dan yang kedua ada sanksi pidana yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, pelanggarannya itu dapat dikenai sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja, atau kedua-duanya, bisa administrasi dan pidana. Nah, yang pertama itu adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu adalah pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga dan juga kenaikan. Nah, di sini ada bunga 2% per bulan. Misalnya masalah yang pertama yaitu pembetulan sendiri SPT tahunan atau SPT masa itu tetapi belum diperiksa. Cara membayar atau menagihnya bisa melalui SPT dan juga STP dan juga SSP. Nah, untuk yang kedua juga bisa cara menagihnya SSP dan juga SPT. Itu dia PPh pasal 25 tidak atau kurang dibayar, kemudian PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. Kemudian SKPKB, STP dan SKBKBT tidak atau kurang dibayar atau terlambat dibayar. Kemudian ada SPT salah tulis atau salah hitung. Kemudian yang ketiga itu ada dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar maksimum 24 bulan. Itu cara menagihnya itu menggunakan SSP atau SKPKB kurang bayar ya. Kemudian ada pajak diangsur atau ditunda, misalnya dia SKPKB, SKKPP dan STP. Itu cara menagihnya menggunakan SSP dan juga STP. Kemudian SPT tahunan PPh dia ditunda atau pajak kurang bayar, itu menagihnya bisa pakai SSP dan juga STP. Nah, kemudian ada denda administrasi nih. Denda administrasi itu contoh masalahnya yang pertama, tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT. Nah, STP-nya itu ditambah menjadi 100.000 atau 500.000 atau bisa juga 1 juta. Kemudian pembetulan sendiri SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik nih. Itu SSP-nya ditambah 150%. Kemudian khusus PPN, dia tidak melaporkan usaha, tidak membuat atau mengisi faktur, terus melanggar larangan membuat faktur, itu bisa dikenakan SSP atau SKPKB ditambah 2% denda dari dasar pengenaannya. Kemudian khusus untuk PBB, STP, dan SKPKB itu tidak atau kurang dibayar atau terlambat dibayar dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar. Nah, cara membayarnya itu menggunakan STP, kemudian plus denda 2%, maksimum 24 bulan, kemudian SKPKB plus denda administrasi dari selisih pajak yang terutang. Kemudian ada kenaikan 50% dan juga 100%. Nah, ini masalahnya itu ada dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan. Yang pertama, tidak memasukkan SPT. Kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak memperlihatkan buku atau dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberikan bantuan guna penyelenggaraan pemeriksaan, kemudian pengajuan keberatan ditolak ataupun ditambah, kemudian pengajuan banding itu ditolak dan juga ditambah. Nah, cara menagihnya bisa menggunakan SKPKB ditambah kenaikan 50%, kemudian 100%. Yang kedua ada dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB. Itu SKPKBT-nya 100%. Kemudian khusus untuk PPN itu dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan.
di mana PKP itu tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih. Menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak. Itu cara menagihnya menggunakan SKPKB 100%. Kemudian yang kedua, sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini merupakan hukuman berupa penderitaan sebagai upaya terakhir agar norma perpajakannya itu dipatuhi. Nah, jenis sanksi pidananya yang pertama ada denda pidana dikenakan kepada wajib pajak, pejabat pajak atau pihak ketiga atas pelanggaran ataupun kejahatan perpajakan. Kemudian pidana kurungan dikenakan untuk pelanggaran berlaku bagi wajib pajak dan pihak ketiga. Itu dia pengganti denda pidana ya. Kemudian pidana penjara itu dikenakan untuk kejahatan berlaku bagi wajib pajak dan pejabat pajak. Kemudian ini adalah beberapa sanksi-sanksi yang dikenakan, yaitu untuk setiap orang itu dia jika lalai atau tidak menyampaikan atau dia salah isi SPT itu denda 1-2 kali atau bisa juga kurungan 3 bulan sampai 1 tahun. Kemudian menurut pasal 39 KUP, dia sengaja tidak menyampaikan SPT atau isinya tidak benar, tidak pinjamkan pembukuannya, itu penjara 6 bulan sampai 6 tahun plus denda 2-4 kali. Kemudian menyalahgunakan NPWP atau PKP untuk restitusi atau kompensasi itu bisa dipenjara 6 bulan sampai 2 tahun plus denda 2-4 kali. Kemudian menurut pasal 24 UU PBB tidak menyampaikan SPOP atau isinya itu tidak benar, itu bisa kurungan kurang lebih 6 bulan atau denda kurang lebih 2 kali. Kemudian menurut pasal 25 ayat 1 UU PBB memalsukan SOP atau dokumen perpajakan lainnya itu dipenjara kurang lebih 2 tahun atau denda kurang lebih 5 kali. Nah, kemudian ada sanksi pidana juga untuk pejabat. Pejabat ini menurut pasal 34 KUP itu tindak pelanggaran ya, itu lalai atau tidak menjaga kerahasiaan data pajak. Itu bisa kurungan kurang lebih 1 tahun atau denda kurang lebih 25 juta. Kemudian menurut pasal 34 KUP tindak kejahatan itu sengaja membocorkan rahasia pajak. Ini kejahatan ya, itu dipenjara kurang lebih 2 tahun atau denda kurang lebih 50 juta. Kemudian bagi pihak ketiga, yaitu menurut pasal 25 ayat 1 UU PBB tidak memberikan data atau dokumen yang diperlukan, maka sanksinya yaitu kurungan kurang lebih 1 tahun atau denda kurang lebih 2 juta. Baik. Kesimpulannya adalah kewajiban pembukuan atau pencatatan itu merupakan dasar penting ya dalam sistem perpajakan. Nah, untuk memastikan wajib pajak itu dapat menghitung dan juga melaporkan pajaknya secara benar. Dalam rangka mengawasi kepatuhan tersebut dilakukanlah pemeriksaan oleh otoritas pajak dan apabila ditemukan pelanggaran yang lebih serius dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Untuk menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran diberlakukanlah sanksi perpajakan yang terdiri dari sanksi administrasi tadi yang sudah saya jelaskan dan juga sanksi pidana. Kemudian dengan adanya kewajiban pengawasan serta sanksi yang jelas, itu diharapkan wajib pajak itu dapat lebih patuh dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi teman-teman semua, kita semua harus menaati segala peraturan tentang perpajakan agar kita juga terhindar dari sanksi-sanksi yang saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan yang saya sebutkan. Saya harap penjelasan saya dapat dimengerti dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.